Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita semua pada kegiatan program Sekolah Penggerak, yang mana kali ini kita akan membahas ruang kolaborasi lembar kerja 3 pada modul perencanaan berbasis data 2. Kali ini untuk mengisi lembar kerja 3 ini kita mengambil dari permasalahan-permasalahan yang sudah baik ataupun juga yang belum baik dari lembar kerja sebelumnya, yaitu lembar kerja 2, yang mana permasalahan itu berawal dari rapot pendidikan sekolah. Oke aja, langsung kita ke pembahasan terkait ruang kolaborasi lembar kerja 3 ini. Yang pertama, nah di lembar kerja 3 ini kita disuruh menyusun alternatif solusi dari permasalahan yang sudah dibuat pada perencanaan berbasis data 1. Yang pertama, ini masalah yang muncul, kami munculkan kemampuan literasi siswa rendah karena dari rapot pendidikan kemampuan literasi siswa itu masih perlu ditingkatkan. Akar permasalahannya, kami melihat bahwa kemampuan literasi siswa ini berawal dari berbagai masalah. Yang pertama, daya minat baca rendah. Yang kedua, kurang fasilitas e-library, dalam artian di sini kami masih menggunakan perpustakaan dengan model klasik, jadi belum terintegrasi dengan fasilitas digital library. Yang ketiga, tidak terdapatnya pohon literasi. Ini sesuai dengan pemateri jelaskan bahwa jelas di kami masih belum terdapat pohon literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang keempat, budaya baca rendah. Yang kelima, ajakan membaca masih dalam bentuk verbal. Terus yang selanjutnya nanti ada. Terus yang alternatif solusinya, yang pertama itu peningkatan layanan e-library. Yang kedua, pengadaan pohon literasi di setiap ruang kelas. Yang ketiga, penyediaan tembok kreasi siswa. Yang keempat, pemanfaatan media sosial dengan konten penanaman budaya baca. Yang kelima, membentuk duta baca. Yang keenam, menyediakan pojok baca di luar kelas. Dan yang ketujuh, desain ruangan perpustakaan bernuansa kearifan lokal. Dari alternatif solusi ini diambil solusi terpilih, yang mana solusi terpilih ini bisa terukur untuk ketercapaiannya. Yang pertama yang menurut kami bisa terukur yaitu membentuk duta baca. Duta baca ini diambil dari siswa, diseleksi siapa yang paling bagus, yang paling banyak literasinya, dan diharapkan dari duta baca ini bisa menularkan kepada siswa yang lainnya. Yang kedua, menyediakan pojok baca di luar kelas. Kalau di kami di dalam kelas sudah banyak pojok baca, nah ini akan ditingkatkan lagi di luar kelas. Kebetulan di sekolah kami banyak ruangan dan juga ada yang bisa digunakan untuk menyediakan pojok baca. Yang ketiga, pembuatan pohon literasi. Nah ini agak menarik juga. Kayaknya perlu pembuatan pohon literasi biar kemampuan literasi siswa itu ada perubahan. Dan yang keempat, desain ruangan perpustakaan bernuansa kearifan lokal. Mungkin siswa enggan datang ke perpustakaan karena penataan ruangannya ataupun juga model desainnya yang masih klasik, sehingga perlu diadakan desain ruangan perpustakaan yang bernuansa kearifan lokal sehingga bisa menggugah minat atau daya siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang selanjutnya ini lebih kepada akar permasalahan, yaitu tidak adanya kemasan digital dalam ajakan membaca. Jadi kami menyadari media sosial ataupun juga ajakan membaca itu kurang dikemas dalam jenis digital, sehingga kayaknya kalau siswa disuruh membaca buku secara fisik itu agak kurang minatnya, sehingga kemampuan literasi juga tetap masih rendah. Yang ketujuh, konten baca tidak mengakomodasi minat baca siswa. Kebanyakan sekarang yang dibacanya itu, yang dilihatnya itu bukan konten-konten pelajaran, justru kayak isu-isu yang sedang hangat, yang sedang viral dan sebagainya. Sehingga mungkin di sini kami bisa nanti ke depannya itu konten media sosial itu bisa disisipkan dengan materi-materi pelajaran yang lebih menarik. Terus yang ke-8, tidak tersedianya pojok baca. Yang ke-9, kurang menariknya kemasan kegiatan literasi yang dilakukan. Dan yang 10, ruangan perpustakaan kurang menarik. Nah, selanjutnya yang alternatif solusinya yaitu yang ke-8-nya, pembiasaan budaya literasi 10 menit di awal pelajaran jam pertama. Jadi di jam pertama ini ada pembiasaan budaya literasi
yang mana bisa membaca mata pelajaran ataupun juga bacaan yang disenangi atau juga disukai siswa. Yang ke-9, pembuatan jurnal literasi. Yang ke-10, mengadakan pemetaan literasi dengan budaya lokal atau mengadakan pameran literasi dengan budaya lokal. Jadi ini pembuatan jurnal literasi ini dari adanya pembiasaan budaya literasi sehingga ditilai. Tentu juga guru sebagai penilai itu juga harus memiliki literasi yang banyak sehingga apa yang dibaca oleh siswa itu sudah mengerti dan bisa membetulkan jika ada kesalahan. Untuk alternatif solusinya tadi yang sudah dibacakan. Nah, jadi dari permasalahan itu, yang pertama tadi membentuk duta baca, menyediakan pojok baca, terus pembuatan pohon literasi dan desain ruangan perpustakaan dengan bernuansa kearifan lokal. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini kami tekankan hanya sekedar bahan pembelajaran, bisa dikreasikan, bisa juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga dan juga inovasi dari masing-masing. Baik, dari kami cukupan sekian. Mohon maaf ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.